Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Nisi bersama teman kelompok 2 yaitu Solehudin, Stabila Suzela, dan Jenny Kurnia akan menjelaskan tentang histori pendidikan, hukum yuridis, dan perkembangan sistem pendidikan di masa depan. Yang pertama itu, apa sih histori pendidikan? Histori pendidikan ini adalah pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa lampau. Nah, sejarah pendidikan dunia ini ada perjalanan sejarah pendidikan di dunia ini telah lama berlangsung, mulai dari zaman Helenisme, zaman pertengahan, zaman reformasi. Namun, pendidikan pada zaman ini belum memberikan kontribusi pada pendidikan zaman sekarang. Sejarah pendidikan di Indonesia ini ada, yang pertama ada zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Pada zaman pengaruh Hindu dan Buddha ini, tujuan diadakannya pendidikan ini untuk rangka penyebaran dan pembina kehidupan beragama Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya ada zaman pengaruh Islam. Pada zaman pengaruh Islam ini diadakannya pendidikan karena itu untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Lalu selanjutnya ada zaman pengaruh Nasrani. Pada zaman pengaruh Nasrani ini tujuan diadakannya pendidikan yaitu untuk mencari rempah-rempah, karena pada zaman itu masih ada bangsa Portugis yang dikelola oleh VOC. Lalu VOC ini memusatkan para pendidikan ini ada di bagian timur Indonesia, bagian di Batavia, Jakarta. Lalu ada zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda ini, VOC pada perkembangannya diperkuat dan dipersenjatai dan dijadikan benteng oleh Belanda, yang akhirnya menjadi landasan untuk menguasai daerah sekitarnya. 5. Zaman kolonial Jepang. Di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh Jepang untuk dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, di kantor-kantor, dan dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini mempermudah bangsa Indonesia untuk merealisasi Indonesia merdeka. 6. Zaman merdekaan atau awal. Bidang pendidikan pada saat itu bukanlah prioritas utama, karena konsentrasi bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dengan perjuangan yang amat berat. Tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Sistem persekolahan di Indonesia yang telah dipersatukan oleh penjajah Jepang terus disempurnakan. Namun dalam pelaksanaannya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan, bahkan banyak pendidikan di daerah-daerah tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan para pelajarnya. Di samping itu, banyak pelajar yang ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak dapat bersekolah. 7. Zaman Orde Lama. Zaman Orde Lama adalah pendidikan yang dapat membangun bangsa agar mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusinya, baik di dalam maupun di luar. Pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan UUD 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin kepribadian Indonesia dan merealisasikan. 8. Zaman Orde Baru. Pendidikan pada masa ini masih memiliki beberapa kesenjangan. Bukhari dalam Pidarta 2008-138-39 mengemukakan beberapa kesenjangan, yaitu pertama, kesenjangan okupasional antara pendidikan dan dunia kerja. Kedua, kesenjangan akademik. Pengetahuan yang diperoleh di sekolah kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kesenjangan kultural. Pendidikan masih banyak menekankan pada pengetahuan klasik dan humaniora yang tidak bersumber dari kemajuan ilmu dan teknologi. Dan keempat, kesenjangan temporal. Kesenjangan antara wawasan yang dimiliki dengan wawasan dunia terkini. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan yang menonjol pada zaman ini adalah: pertama, kesadaran beragama dan kebangsaan meningkat dengan pesat. Kedua, persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat. Pidarta 2008-141. 9. Zaman reformasi. Masa reformasi ini pada awalnya lebih banyak bersifat mengejar kebebasan tanpa program yang jelas. Sementara itu, ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Pengangguran bertambah banyak. Demikian juga halnya dengan penduduk miskin. Namun, demikian dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dengan munculnya undang-undang pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Di samping itu, kesejahteraan tenaga kependidikan perlahan-lahan meningkat.
Melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang yuridis pendidikan. Yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi tik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan, dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Indonesia, Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang direncanakan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari UUD 1945, UU Peraturan Pemerintah, Ketetapan dan Surat Keputusan. Semuanya mengandung hukum yang harus ditaati. Di mata Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertinggi. Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya pendidikan undang-undang. Hal ini sangat penting karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan potensi diri dengan proses belajar sepanjang hidup. Masa depan adalah gambaran tentang kehidupan kita pada beberapa kurun waktu ke depan. Jadi, disimpulkan, pendidikan masa depan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menjadi maju dalam proses pembelajaran yang dilakukan untuk kehidupan kurun waktu yang akan datang. Pendidikan juga merupakan penggerak utama before to move bagi pembangunan. Negara-negara sedang berkembang memandang pembangunan yang telah terjadi di dunia barat seakan-akan merupakan cermin bagi diri mereka. Ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama adalah belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama, belajar untuk menjadi diri sendiri. Di sini juga ada ciri-ciri pendidikan masa depan. Salah satunya adalah mengajarkan life skill. Yang kedua adalah guru lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator agar peserta didik mengembangkan minatnya masing-masing. Pendidikan masa depan memiliki ciri sebagai berikut. Salah satunya adalah peserta didik secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuannya. Yang kedua adalah peserta didik dan guru belajar bersama dalam mengembangkan konsep dan keterampilannya. Dengan demikian, masa depan harus mengarahkan pembelajarannya terfokus pada beberapa keterampilan yang harus diterapkan pada pembelajar. Keterampilan tersebut antara lain adalah keterampilan penelitian, komunikasi, berpikir, sosial, dan mengatur diri sendiri. Dengan demikian, pendidikan akan membawa angin segar bagi seluruh umat manusia melalui ungkapan MC Kenzie, yaitu untuk mendidik dan menghasilkan orang dewasa yang tidak sekedar menjadi penduduk dunia, namun juga mencoba untuk menciptakan dunia masa depan yang cocok untuk semua penduduknya.